itu berarti tidak bisa dia buang. Nah, nggak bisa. Iya kan kadang-kadang tiduran langsung Ya. blok langsung begitu lagi. Telanjur telan. Nah, itu nggak apa-apa. Kadang-kadang bisa kesel kan menjigong. Nah iya giler kadang-kadang. Iya, itu kondisinya berarti tidak bisa kita keluarkan, kita lopeh. Iya tanpa disengaja soalnya. Iya, jatuhnya itu tanpa kesengajaan. Iya kan? Pokoknya intinya ajaran Islam itu tidak menyulitkan, juga tidak membuat kita ketakutan, juga tidak membuat kita nggak tenang. Nggak, Islam itu ajarannya nggak seperti itu. Jadi fleksibel dia. Yang penting kita memang ngerti, nggak asal ambil tembak, nggak asal kita asal-asalan nebak, bukan. Itu nanti kita rasain sendiri dah. Nanti kita bakal rasa sendiri. Setelah kita lama belajar, kita lama mengaji, kita lama mengamalkan ilmu, iya ya, ajaran Islam memang enak. Ajaran Islam itu memang tidak membingungkan. Jadi semuanya kayak masuk akal. Mau lewat mana itu tetap masuk akal. Itu bagi mereka-mereka yang sudah jauh pemahamannya tentang Islam. Tidak membingungkan, tidak menyulitkan, tidak membikin ketidaknyamanan, pokoknya tenang, nggak was-was, nggak ketakutan, itu seperti itu memang. Nggak menyeramkan, nggak menyeramkan. Pokoknya ya itulah ajaran Islam, ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Al-Hanafiyatus Samha, agama yang lurus, agama yang menyatu. Ya, kalau yang menyatu bukan memisahkan, yang lurus berarti bukan menyesatkan. Nah, itu agama Islam. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala firmankan innad dina indallahil Islam, agama yang sesungguhnya yang hak di sisi Allah adalah Islam, itu tafsirannya ya seperti itu. Ya. Luges, enak, asyik, yaitulah ajaran Islam. Makanya mudah-mudahan ya, ajaran yang sudah kita terima dari banyak guru, dari orang-orang tua, kita pegang, kita abadikan, kalau bisa kita ajarkan kepada anak cucu kita di kemudiannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian wala bidukhulil zubabi wal ba'udi, dan tidaklah membatalkan puasa ya, berpuasa dengan tersebab masuknya lalat ataupun nyamuk, tidak batal. Nyamuk atau lalat masuk ke dalam rongga mulut kita, itu tidak membatalkan puasa. Wa gubaril kansi, dan debu sapu. Jadi kalau habis nyapu, debunya keangkat, debunya kemudian masuk ke dalam rongga mulut atau rongga hidung, kita dalam keadaan berpuasa, maka puasa kita tidak batal. Wal gorbalati, dan ayakan tepung juga demikian, atau ayakan beras. Ya, emak-emak kita atau orang-orang tua kita ngayak, tahu-tahu ada yang terbang dari berasnya atau dari tepungnya, kita sedap atau masuk ke mulut kita, padahal kita lagi dalam keadaan berpuasa, maka puasa kita tidak batal. Fi jaufihi, tidak batal. Ingat tuh ya, masuk nyamuk, masuk lalat, debu bekas orang nyapu, kadang nyapu halaman tuh, kan kebul tuh. Nah, kita lewat sampai kita batuk, itu kita batuk ngapa dah? Ada debu yang masuk ke dalam tenggorokan, nyumbat. Betul nggak tuh? Lagi puasa. Nah, puasa kita nggak batal. Kalau kemasukan laler, kita nggak nyaman, yang sudah kemarin saya sampaikan. Terus kita masukkan mulut tangan kita untuk ngambil laler. Nah, itu mah batal. Batal karena apa tuh? Tangan kita yang masuk. Kalau kita biarin aja, kita telan, nah,
pakai air liur misalnya itu mah nggak batal. Ya kalau nelannya pakai air minum ngelancarin laler yang di tenggorokan itu batal nggak kira-kira? Nah, itu mah batal. Batalnya sebab minum. Pokoknya nyamuk nggak membatalkan, laler nggak membatalkan. Debu, ayakan tepung, ayakan apapun itu tidak membatalkan. Wa in amkanahu, meskipun dia an yatajanna bazalik, bisa menghindar akan yang demikian itu. Meskipun dia sengaja ketahuan orang lagi ngayak tepung di situ, dia bisa jalan di sebelah sini supaya nggak kena abu tepung atau ayakan tepung. Dia sengaja lewat situ, dekat situ, akhirnya batuk atau kehirup atau masuk tadi ayakan tepung atau debu ke dalam tenggorokan. Lagi berpuasa maka tetap puasanya tidak batal meskipun kita bisa menghindar. Begitu juga kemasukan lalat, kemasukan nyamuk. Lain halnya ya, kalau ada segerombolan nyamuk, segerumpulan nyamuk lagi gabung gitu atau laler, dia terbang bersamaan, kita makan, itu mana ya? Romo. Ya, nyamuk atau laler ya, lagi kumpul gitu, terbang sama-sama, kita makan, sengaja. Kan kita bisa menghindar tuh, tapi kita sengaja. Kalau kondisinya satu nggak apa-apa. Kalau kondisi satu nyamuk kita sengaja nggak apa-apa. Tapi kalau bergerombolan, nah itu yang membatalkan. Bikin peyek lagi ya kan. Oh ya, apalagi itu mah. Sengaja nggak apa-apa, asal satu nyamuk nggak apa-apa. Iya. Tapi kan logikanya memang ada orang yang sengaja makan nyamuk gitu. Kecuali itu yang terbang alami, tapi kalau dia ambil, nah itu baru itu batal. Dia makan. Kesengajaannya model begitu itu mah batal. Tapi kalau sengajanya, nah gitu nggak apa-apa. Kalau sengaja diambil itu batal. Yang kedua batal juga kalau lagi bergerombol. Paham nggak tuh? Walaupun nggak dia ambil pakai tangan, tapi dia langsung lep, itu batal. Sampai situ jelas ya? Jadi itu ya yang dibilang ajaran Islam itu begitu enak, tidak membingungkan, juga luas, tidak menyempit. Kemudian wala bibal irik, dan tidak membatalkan puasa orang yang berpuasa tersebab menelan air liur al-khalisi yang murni min ma'danihi, dari sumbernya. Air liur yang kita telan selagi belum tercampur, yaitu yang tadi saya ceritakan, yang sudah saya sampaikan di awal. Selama air liur itu murni, tidak tercampur, maka boleh kita menelan, boleh kita menelan. Meskipun kita kumpulkan tadi ya, kita kumpulkan. Wala bisabqi ma'il madmadati wal istinsyaqi, dan tidak membatalkan puasa orang yang berpuasa tersebab berjalannya air ke kumur dan air yang masuk ke dalam hidungnya sampai ke tenggorokan. Ila jaufihi, sampai ke tenggorokan. Idza lam yubaligh fihima, apabila ia tidak bersangatan di dalam ke kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Wa kana sabqu fi wahidatin minal marratis salasi, dan adalah air yang mengalir itu pada salah satu dari kali-kali yang 3. Orang ke kumur dan orang memasukkan air ke dalam hidung pada saat berwudu. Hukumnya sunnah apa wajib? Sunnah. Andai kata orang yang berpuasa dia mau berwudu nggak pakai ke kumur, nggak pakai memasukkan air ke dalam hidung, jadi nggak wudunya. Jadi lebih aman. Satu. Sekarang yang kedua.
Saya nggak mau ke kumur, nggak mau memasukkan air dalam hidung, langsung aja basuh muka. Nah, itu kan boleh, lebih aman. Terus kondisi yang kedua, dia tetap ke kumur, dia tetap memasukkan air ke dalam hidung. Boleh nggak orang yang berpuasa? Boleh, karena dia mau ngambil sunnahnya wudhu. Masa orang dilarang mau pakai sunnah wudhu? Kayak begitu. Orang yang berpuasa mau berwudhu, nggak apa-apa dia ke kumur, nggak apa-apa dia memasukkan air ke dalam hidung. Sunnahnya 3 kali. Boleh nggak dia ke kumur 3 kali? Boleh. Boleh nggak dia memasukkan air ke dalam hidung 3 kali? Boleh. Memang sunnahnya 3 kali. Catatannya, dia tahu nih, ke kumur ataupun memasukkan air ke dalam hidung sunnah. Tapi lebih sunnah lagi kalau dia mubalaghah. Artinya bersangatan ke kumurnya sampai kayak gitu, paham gak tuh? Paham ya? Ini sunnah nih, ke kumur begitu. Atau dia masukkan air ke dalam hidung sampai dia sedot ke dalam, dia urut, dia keluarin lagi. Kalau saya sih nggak sampai begitu, tapi itu sunnah. Ini sunnah, tapi kesunahannya bagi orang yang tidak dalam kondisi berpuasa. Ada orang salah kaprah, ternyata dia pikir kesunahan tadi meskipun orang yang berpuasa. Dia begitu, ketelan, nggak sengaja padahal kan karena mubalaghah, karena bersangatan, batal nggak puasanya? Batal. Atau dia masukkan air ke dalam hidung, pasti kan ada yang masuk ke dalam tenggorokan tuh, nggak sengaja. Cuman caranya dia salah. Itu sunnah bagi yang tidak berpuasa. Kalau yang berpuasa jangan seperti itu. Ke kumur biasa aja, masukkan air dalam hidung biasa aja. Nah itu catatannya. Atau tadi sunnah 3 kali tuh ya, ke kumur mah biasa 3 kali. Begitu juga memasukkan air dalam hidung biasa 3 kali. Cuman yang dia alami begini, ketika dia ke kumur yang pertama ketelan, batal nggak itu puasanya? Tidak. Enggak, asal nggak sengaja, enggak kan? Tapi kalau setiap dia ke kumur 3 kali ketelan, ke kumur lagi ketelan lagi, ke kumur yang ketiga ketelan lagi, itu mah batal. Jadi ketidaksengajaannya tidak membatalkan puasanya saat ke kumur kalau air yang masuk ke dalam tenggorokannya saat ke kumur itu pada kali 1 ke kumur. Kalau pada kedua kali ke kumur masuk ke dalam tenggorokan, ketiga kali ke kumur masuk ke dalam tenggorokan, itu mah membatalkan puasa. Begitu juga saat memasukkan air ke dalam hidung. Jadi terlanjurnya air yang masuk ke dalam tenggorokan gara-gara dia ke kumur ataupun memasukkan air ke dalam hidung yang tidak membatalkan puasa kalau bukan pada 2 atau 3 kali, hanya pada sekali saja. Jelas? Sampai situ ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita lanjut. Ya. Umpamanya lagi puasa, udah tahu lagi posisi puasa, dia malah berenang. Ya. Berenangnya makruh. Kalau berenang kan udah otomatis dimasukkan air dari itu. Udah otomatis. Nah, kalau sampai udah dia yakini masuk ada air ke dalam rongga hidung atau rongga telinga, itu batal. Kalau selama dia nggak yakin ada yang masuk, makruh. Tapi kalau dia, aduh ketelan nih, atau ada yang masuk nih, atau ada yang dia rasa masuk ke hidung, batal. Itu batal, itu sudah batal. Nggak sampai ragu. Kalau dia udah rasa begitu berarti masuk, batal. Begitu juga yang berenang dan kentut. Udah pernah dulu saya sampaikan. Kentut di dalam air itu membatalkan puasa. Ini disampaikan guru kami dan saya sampaikan kembali. Kenapa? Karena pada saat kentut, ya mohon maaf, bol kita itu kebuka, buang angin. Pas nutup lagi, dia pasti ngambil air tuh. Karena kita kan kondisi lagi berenang. Nah, air yang masuk kan sedikit banget, membatalkan puasa. Jadi kalau kita kentut di dalam air itu udah pasti batal. Karena pas saat dia ngebuka, ya
duburnya itu uncup lagi, pasti ngambil air tuh. Air yang masuk dalam duburnya itu walaupun sedikit itu membatalkan puasa. Begitu Bang Soleh. Kemudian wala bin naumi wa inistagraqan nahara kullahu, dan tidak membatalkan puasa orang yang berpuasa tersebar tidur meskipun menghabiskan waktu siang seluruhnya. Tidur tidak membatalkan puasa, sudah maklum, dari mulai habis subuh misalnya dia tidur sampai terbitnya matahari. Andai seperti itu maka puasanya tetap sah. Tapi sayang, begitu sayang, selama dia puasa dia tidak menjalankan beberapa sunnah yang terdapat pada saat puasa. Tapi meskipun ada yang seperti itu, puasanya tetap sah. Wala bil irma'i idza afaqa lahzatan fin nahari bisyarti an tujada minhun niyatu fi waqtiha, dan tidak membatalkan puasa orang yang berpuasa tersebab pingsan apabila sadar orang tersebut sebentaran di siang hari, dengan syarat bahwasanya didapati darinya akan niat pada waktunya, pada waktu sadarnya. Orang ayan, tapi ayannya nggak sampai sepanjang hari, Misalnya ayan nih, pas habis azan subuh ayan. Lama, kalau sampai sepanjang hari, maghrib baru dia sadar, puasanya batal atau sah? Pas puasanya batal, maka hari itu dia wajib qadha. Tapi kalau nggak sampai sepanjang hari, di jam 12 lewat 5 menit sadar ya. Terus ayan lagi, ini puasanya tidak batal. Tapi syaratnya pas 5 menit tadi sadar, dia niat di situ, niat lagi. Ya, itu namanya kondisi ya. Orang siapa tahu kan ada yang begitu. Kalau kita masa ada yang begitu, ntar lu rasain mau. Kalau kita pikirkan apa ya ada yang begitu, ya wallahu a'lam. Ini kan hukum bukan buat kita, di warga kita aja. Ini hukum untuk seluruh dunia, di bagian mana aja, di pelosok mana aja, yang orang kaya gimana aja, mungkin nggak terjadi model begitu. Jadi kalau selama ayat tidak sampai sepanjang hari, nah itu nggak membatalkan. Meskipun cuma sebentaran dia sadarnya, tapi dengan catatan dalam keadaan sadarnya tadi dia di situ nih niat berpuasa. Mana lagi sesuatu yang tidak membatalkan puasa? Wala bil fasdi wal hijamati, dan tidak membatalkan puasa orang yang berpuasa tersebab mengeluarkan darah, baik dari kepala maupun dari tubuh yang lain. Orang mengeluarkan darah, gak apa-apa. Begitu juga mendonor darah, itu gak membatalkan puasa. Malah dia bersedekah namanya, lagi berpuasa. Orang tuh kalau mendonor darah itu berarti dia bersedekah darah ke orang lain. Malah bagus. Itu nggak apa-apa, Ustaz. Nggak apa-apa. Karena itu disengaja ya. Padahal meskipun dilakukannya sengaja, mendonorkan darah pada saat nama transfusi ya, transfusi darah, nah itu nggak apa-apa. Kalau cek darah saya kan cepat gitu. Nggak apa-apa. Nggak membatalkan puasa. Itu adalah beberapa hal yang tidak membatalkan puasa. Wala yasihhu siyamul idaini, dan tidaklah sah puasa 2 hari raya. Ini adalah puasa yang dilakukan haram dan puasanya tidak sah. Mana orang yang berpuasa di hari raya, baik hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha. Orang yang berpuasa pada hari-hari itu, hari raya tadi, puasanya tidak sah. Tidak sah. Bahkan orang yang berpuasa di hari tersebut
mendapatkan dosa. Ingat tuh, hari raya itu nggak boleh berpuasa. Di tanggal satunya. Tapi kalau di hari raya Adha itu nggak cuma tanggal 1. Tanggal berapa hari raya Idul Adha itu? Tanggal 10. 10 hari raya Idul Adha kan? 10 kita nggak boleh berpuasa. Berikut di 3 hari sesudahnya. 11, 12, 13. Nah, ini namanya 3 hari tasyrik. Sesudahnya Lebaran Idul Adha itu tetap nggak boleh. Nanti kita kalau mau puasa sesudahnya di tanggal 13, berarti tanggal 14-nya. 10 nggak boleh, Zulhijjah. 11 Zulhijjah nggak boleh, 12, 13 Zulhijjah, berarti yang di tanggal 14 Zulhijjah. Baru kita di situ kembali lagi melakukan sunnah. Dalam setahun ada 5 waktu, berarti kita dilarang di situ berpuasa, dan bahkan puasa kita nggak boleh dan tidak sah. Bahkan kita bakal berdosa kalau memaksakan diri berpuasa. Kelima waktu itu pertama adalah hari raya Lebaran, tanggal 1 Syawal. Tanggal 2 boleh nggak? Tanggal 2 Syawal boleh sudah, silakan. Tapi tanggal 1 Syawal. Kemudian tanggal 10 bulan Haji, ini namanya hari raya Adha. Boleh nggak kita berpuasa? Nggak boleh. Tanggal 11-nya, 12-nya, dan tanggal 13 Zulhijjahnya. Jadi 11, 12, 13 Zulhijjah namanya hari tasyrik. Di sini kita tidak boleh berpuasa dan bahkan berdosa orang yang sengaja-ngaja memaksakan diri puasa di 3 hari. Itu 5 hari. Selebihnya silakan mau puasa sunnah. Silakan. Puasa-puasa banyak itu yang disunahkan, kecuali pada 5 hari. Wala yaumin min ayyamit tasyriqi as-salasi mutlaqan, dan tidaklah sah berpuasa 1 hari daripada hari-hari tasyriq yang 3 secara mutlak. Juga sama ya, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sabdakan, ayyamut tasyriqi ayyamu aklin wa syarbin wa zikrillahi ta'ala. Hari tasyrik adalah hari di mana dihidangkan makan, minum, dan disiapkan waktu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah hari-hari tasyrik. Sehingga ya, ulama menyimpulkan di hari-hari tersebut adalah hari makan dan minum, tidak boleh ada yang berpuasa di hari tasyrik. Begitu juga di hari Lebaran Al-Fitri ataupun Adha. Wala siyami yaumish syakki. Nah, ini dia. Dan tidaklah sah puasa pada yaumus syak. Boleh dicatat. Yaumus syak adalah hari ragu. Di situ kita tidak boleh berpuasa dan bahkan tidak sah puasa kita. Yang sengaja-ngaja berpuasa di hari syak itu, maka hanyalah dosa yang dia peroleh. Apa itu hari syak? Boleh dicatat. Hari syak adalah hari di mana tanggal 30 bulan Sya'ban hari di mana tanggal 30 bulan Sya'ban orang banyak meributkan dan membicarakan akan adanya ru'yatul hilal.
namun ru'yah tersebut tidak terbukti. Lantaran persaksian orang yang melihat ru'yah, lantaran persaksian orang yang lantaran apa? Persaksian orang yang menyaksikan ru'yah tidak diterima persaksiannya karena tidak mencukupi syarat bersaksi. Masih belum ngerti nih. Coba saya tanya kembali. Apa itu hari syak? Adalah Hari di mana tanggal 30 bulan Sya'ban orang banyak meributkan mengadakan adanya ru'yah hilal. Namun rukyah tersebut tidak terbukti lantaran persaksian orang menyaksikan ru'yah tidak diterima persaksiannya karena tidak mencukupi syarat bersaksi. si hakim kan bakal mengumumkan hasil ru'yah, tapi dengan catatan yang meru'yah itu bawa saksi, kan gitu. Kalau mau penetapan puasa bawa satu orang saksi jadi. Kalau mau penentuan lebaran harus bawa 2 orang saksi, kan kayak begitu. Ini ceritanya mau penentuan puasa. Datang nih si yang melihat hilal, berikut saksinya. Si hakim tidak menerima persaksian orang ini karena lantaran tidak memenuhi syarat persaksian. Yang dia bawa perempuan misalnya, nggak boleh. Jadi saksinya mesti yang dia bawa laki-laki. Atau yang dia bawa bukan seorang merdeka tapi budak. Nah si hakim mesti ngerti tuh, berarti dia nggak terima. Nggak bisa. Dia umumkan nggak nih ke orang banyak? Dia umumkan nggak sama si hakim? Akhirnya kan enggak. Tapi orang umum, orang banyak pada ngomongin aja, pada berbincang. Kan ru'yah kemarin pada ngeliat no. Tapi kok hakim belum menentukan isbat sudah berpuasa atau belum ya? Nah itu namanya ragu. Yaumul syak itu hari ragu. Kondisi seperti itu seseorang tidak boleh berpuasa. Kenapa? Karena di hari itu diyakininya atau kemungkinan besarnya di tanggal 30 masih bulan Sya'ban. Berarti ru'yah tanggal 29 Sya'ban. Berarti itu 29 sorenya. Orang-orang pada tahu, pada ngeru'yah. Tapi pas sampai siang hari belum ada informasi. Atau bahkan sampai besok paginya dari semalam masih pada ribut, belum ada kejelasan besok gimana. Ternyata masih simpang siur. Itu namanya yaumul syak. Nah orang kondisinya seperti itu, maka dia tidak boleh berpuasa bulan Ramadan. Jadi tanggal 1 Ramadannya nanti di hari berikutnya. Jadi ini bulan Sya'ban dia istiqmal 30 hari. Coba diulang lagi Rizky atau Arif nih, coba baca pengertian yaumul syak itu gimana? Silakan. Kalau tadi sih hari di mana tanggal 30 bulan Sya'ban orang banyak meributkan dan membicarakan akan adanya ru'yatul hilal, namun ru'yah tersebut tidak terbukti lantaran persaksian orang yang menyaksikan ru'yah tidak diterima persaksiannya karena tidak mencukupi syarat bersaksi. Iya. Jadi ketidakketerimaan penyaksian ini di hadapan hakim, ya, di hadapan hakim. Jelas nggak sampai situ? Berarti ini lebih tepatnya hari di mana tanggal 29 Sya'ban udah ya? Atau Di tanggal 30. Tanggal 30. oh hari Rabunya tanggal 30. Iya, tanggal 29 kan masih Sya'ban. Masih ru'yatul hilal. Masih bulan Sya'ban, ru'yahnya kan sore. Nah, ini malam belum ada kejelasan nih. Oh iya. Malam tuh udah masuk tanggal berapa malam? 30. Tanggal 30. Belum ada kejelasan karena ya ternyata persaksian orang yang menyaksikan adanya
ru'ya itu nggak diterima persaksiannya karena ada hal-hal yang tidak sempurna atau tidak mencukupi. Akhirnya ya sampai simpang siur seperti itu kondisinya. Itu yaumus syak. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, siapa saja orang yang berpuasa pada yaumus syak, kata Rasulullah, maka faqad asa Abul Qasim. Orang tersebut durhaka kepada Abul Qasim. Yang dimaksud Abul Qasim adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Durhaka dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Apabila dia di hari syak tersebut dia tetap berpuasa dengan niat puasa Ramadan. Tapi kalau memang sudah seperti yang lumrah di kampung kita, Ya. terjadi dua pendapat khususnya Ya. di kampung kita lah. Iya. Ya mungkin pertimbangan yang bijaksana ya seperti ini kali ya. Iya. Tapi sudah ada putusan dari pemerintah, berarti ini sudah termasuk ya kalau memang di kampung tersebut mengikuti pemerintah. Iya. Kayak begitu. Jadi sebetulnya ya yang lebih aman ya mengikut pemerintah akhirnya. Kalau yang dia nggak mengikut pemerintah itu tergantung kembali kepada keyakinan. Kalau bahasa Kongaji kembali kepada keyakinan. Jadi sebenarnya kembali kepada kepercayaannya dia. Dia mempercayai nggak orang yang meruyah. Bahwa dia mengatakan belum adanya ruqyah kalau pada hari ini. Meskipun pemerintah menyampaikan sudah adanya ruqyah. Besok berpuasa. Nah kalau dia meyakini orang tersebut yang mengatakan bahwa adanya ru'yah, ya udah dia ikut orang tersebut yang mengatakan belum adanya ru'yah sampai di hari berikutnya baru berpuasa. Itu nggak apa-apa. Kembali kepada kepercayaan dia terhadap orang yang dia percayai. Jadi kalau kondisinya seperti itu masing-masing. Yang jelas berpuasa itu tetap harus dengan dasar meru'yah. Kalau pemerintah kan dia dasarnya meru'yah, dia dasarnya apa? Meru'yah kan? Nah kalau kita lihat dia dasarnya sudah bukan meru'yah, baru kita tidak wajib untuk mengikuti. Wala yaumin minan niswitani min Sya'ban, dan tidaklah sah berpuasa satu hari dari paruh yang kedua dari bulan Sya'ban, illa idza shoma dzalika an fardhatin, kecuali apabila dia berpuasa pada hari itu dari puasa fardu, atau bertepatan seseorang adatan pada adat lahu bagi paruh yang kedua dari bulan Sya'ban, awasala saumahu bi saumi syai'in minan nisfil awwali, atau menyambungkan akan puasanya dengan puasa satu hari dari paruh yang pertama, walau bil yaumil khamisa asyara, meskipun dia sambungkannya dengan hari tanggal 15 bulan Sya'ban. Nih perhatikan, habis nisfu nggak boleh puasa, hukumnya ya haram seseorang berpuasa habis nisfu. Sudah nisfu belum di kita? Udah nisfu belum? Udah. Boleh nggak berarti kita puasa sunnah? Jawabannya tidak boleh, kecuali pertama dia memang mau puasa niat mengqadha, itu mah boleh, meskipun dia puasa qadanya sudah lewat nisfu Sya'ban. Itu satu. Yang kedua, memang dia biasa puasa Senin Kamis, kebetulan hari Senin emang udah lewat nisfu, dia puasa, silakan. Dia puasa Senin Kamis, pas puasa Kamis kebetulan memang dia sudah ya hari Kamisnya lewat nisfu, silakan dia puasa.
Jadi ya kalau yang nggak boleh itu puasa-puasa aja tanpa adanya kejadian tadi, karena mengkodok atau karena kebetulan. Kan kalau kondisinya emang dia puasa Senin Kamis kan kebetulan di Senin sama di Kamis, emang Senin Kamis dia udah biasa, sudah nisfu, tetap di hari Senin dia puasanya, dia sunnah berpuasa, dan di hari Kamis juga dia sunnah berpuasa. Yang ketiga, boleh nggak kalau dia sengaja puasa setelah nisfu Syaban? Jawabannya tidak boleh. Nah yang ketiga, kecuali dia sambung puasanya sebelum nisfu. Di tanggal 14 dia puasa. Di tanggal 14 dia puasa atau di tanggal 15 dia puasa. Emang niatnya mau nyambungin, nah maka boleh tanggal 16 puasa, tanggal 17 puasa. Nanti maksudnya tuh ya. Berarti kalau yang dengan puasa sunnah nisfu Syaban itu Berarti dia tanggal berapa dia puasa? 16 setelah nisfu Tanggal 15. 15. Iya. Dia puasa di tanggal 15. 15 malam nisfu. Oh iya. Jadi malamnya kan nisfu itu tanggal 15. Besoknya dia puasa tuh. Itu puasa tanggal 15. Nah, ini yang nggak boleh puasa sesudah tanggal 16. Jadi tanggal 16-nya habis nisfu berarti tanggal 16. Habis nisfu berarti tanggal 16. 16, 17, 18, 16. Nah, kalau dia sengaja puasa habis nisfu berarti tanggal 16 nggak boleh, kecuali dia puasa tanggal 15, nyambungin di tanggal 16 boleh, karena dia udah puasa di tanggal 15-nya. Nah, untuk puasa Senin Kamisnya berarti cukup itu aja pengecualiannya. Senin puasa sebelum nisfu, ketemu Kamis setelah. Nggak harus. Iya, Nggak harus. Nah, Senin di luar nisfu, Kamisnya sesudah nisfu enggak. Dia mau ketemunya Senin sesudah nisfu juga boleh, karena emang biasanya kan setiap Senin puasa. emang udah kebiasaan dia. Iya, mau jatuhnya di hari Senin kah atau mau di hari Kamis terserah. Nah, tapi minggu selanjutnya itu berlanjut kalau jadi bersalah. Nggak apa-apa. Oh gitu, karena emang udah Senin Kamis, kebiasaan dia. Senin Kamis ya. Atau puasa Senin yang lain lah, puasa Senin Kamis kah atau puasa Daud, nggak apa-apa. Kalau memang sudah biasa begitu berjalan sebelum nisfu, lanjutin. Itu nggak ada keharaman. Ini yang kalau haram kalau memang dia nggak biasa puasa sunnah Senin Kamis, tahu-tahu kok tumben-tumben habis nisfu dia puasa Senin Kamis, itu yang nggak boleh. Atau dia puasa tanggal 16 lah, kok puasa kan tanggal 15 saya puasa, jadi nyambungin yang tanggal 15 nisfu tanggal 16 itu boleh. Atau puasa fardu kalau memang dia niat mengkodok puasa fardu, nah itu mengapa lagi, itu kewajiban. Ya, tinggal 2 pasal lagi tentang yang diharamkan saat berpuasa dan yang sunnahkan serta yang dimakruhkan ya. Wa yahrumu 'ala as-shaimi al-qiblatu wal mu'anaqatu wa nahwuhuma in taharrakat bidzalika syahwatuhu. Dan haram atas orang yang berpuasa oleh berciuman dan berpelukan dan lain dari keduanya apabila tergerak dengan sebab demikian itu oleh syahwatnya. Nggak boleh, hukumnya haram ya, haram. Lagi berpuasa dia berciuman atau berpelukan dengan istrinya sampai menggerakkan birahinya lagi berpuasa. Itu gak sampai membatalkan puasa, tapi hukumnya haram. Ciuman dan berpelukan. Tapi kalau berciuman dan berpelukan tadi yang dia lakukan bersama istrinya dan menggerakkan syahwat sampai mengeluarkan mani, maka
selain haram juga dapat membatalkan puasa. Kalau berciuman biasanya pakai alas nggak? Nggak ya. Kalau berpelukan masih pakai. Berciuman misalnya nih, atau kalau musab atau pegangan tangan, dia lakukan saat berpuasa, hukumnya haram sampai membangkitkan birahi, asal nggak keluar mani, nggak membatalkan puasa. Tapi kalau sampai keluar mani, ya, ciuman tadi atau sentuhan tadi itu membatalkan puasa. Tapi kalau pelukan enggak, itu bedanya. Karena pelukan ada alas. Ya kalau pelukannya sambil nggak pakai baju boleh jadi. Kalau sampai keluar mani selain haram dapat membatalkan puasa. Makanya yang bagus dalam kondisi berpuasa Ramadan, kita pergi dah ke musola. Kalau mau i'tikaf jangan di musola, kita pergi ke masjid biar nilai i'tikaf. Seperti itu yang paling bagus, yang paling diridai oleh Allah Subhanahu wa taala saat berpuasa. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Ini tentang puasa. Jadi puasa sudah terhitung tercatat 29 hari. Nah, untuk penentuan satu Syawalnya itu ada yang berpendapat wah ini satu Syawalnya jatuhnya hari Rabu atau hari Selasa. Padahal puasanya baru 29 hari. Nah itu umpamanya hari Rabu pas tanggal 30-nya atau pas 30 harinya, tapi ternyata salah, itu wajib puasa enggak? Dia udah terlanjur lebaran. Iya. Terus kondisinya Tapi ternyata di waktu itulah itu ternyata belum terjadi lebaran. Soalnya masih di luar sana masyarakat masih banyak yang puasa. iya, itu berarti ente kodo di situ. Di hari itu dikodo. Keren juga. Dan wajib menahan diri seperti yang lain untuk berpura-pura puasa. Pakai pertanyaan Keren. dari saya nggak bisa. Ya, itu wajib dikodo. Ngaji nadi juga. Lebih aja tahu dah. Sama ini kondisinya begini nih. Kondisi di kampung kita lagi pada puasa. Kita musafir ke kampung lain. Sampai di kampung lain udah pada lebaran. Kita ngikut lebaran. Nah, kita tetap kodo di hari itu. Karena di kampung kita kan kita belum lebaran. Karena kita singgah seketika itu yang menghormatin kampung situ, kita tetap ikut lebaran di situ. Nah, kita kewajiban di hari itu kita kodo puasa kita yang kita batalkan karena ngikut warga yang sudah lebaran lebih dulu. Kayak begitu sama. Atau sebaliknya, kita mau udah lebaran. Ya sampai di kampung orang masih puasa, ya udah kita jangan makan minum kayak orang puasa aja. Kayak begitu. Itu kondisinya sama seperti itu. Keren. Ya, lanjut ya. Itu diantara yang haram dilakukan bagi orang yang berpuasa. Kalau puasanya wajib, maka itu mesti dia hindarkan. Tapi kalau puasanya sunnah, lagi kepengen banget dia berhubungan atau lagi bersentuhan
sama pasangannya, istri ya dalam hal ini, bukan pasangan pacar. Dalam hal ini hubungannya kepada istri. Tapi puasa sunnah kondisinya, maka dia boleh batalkan puasanya. Dia lampiaskan kebutuhan seksualnya terhadap istri. Kalau lagi puasa sunnah, lagi puasa wajib nggak boleh. Nggak ada kafarat itu. Oh nggak ada. Puasa sunnah nggak ada. Batalin dulu puasa sunnah. Puasa sunnah soalnya. Puasa sunnah ya. Puasa sunnah. Ya kalau puasa wajib nggak bisa. Ya. Ya. Kerjain dulu. Batasan naik birahi itu apa batasannya? Batasannya bangun? Oh enggak. Ada orang yang nggak bangun. Terus gimana cara ngukur sampai batas birahinya naik? Batasannya adalah takut keluar mani. Gitu. Jadi kalau ada kekhawatiran keluar mani, walaupun nggak bangun, zakarnya itu udah masuk kategori naik birahinya. Haram hukumnya dia ciuman atau berpelukan sampai seperti itu, walaupun tidak membatalkan puasa. Sudah ya, sampai situ jelas. Wa yusannu lahu ta'jilul fitri, dan disunnahkan baginya menyegerakan berbuka. Jadi kalau berbuka sunnah untuk menyegerakan berbuka, dengan catatan dia sudah yakin bahwasanya sudah waktu berbuka. Wa takhirus suhuri, dan sunnah menunda makan sahur. Sunnah menunda makan sahur. Jadi kalau untuk sahur jangan jam 1 udah sahur, kecepatan. Sunnah menunda antara jam 2:30, ditunda lagi antara jam 3 boleh. Antara jam 3:30 boleh. Antara jam 4, subuhnya jam berapa nih? Jam 4:30 misalnya. Jam 4 dia baru makan sahur enggak apa-apa. Tapi yang bagus saya bilang setelah 1/4 jam mau azan kalau bisa sudah netral, jangan ada makanan, jangan ada minuman, jangan ada ngerokok. 1/4 jam mau azan. Jam 4:30 azan berarti jam 4 lewat 15 menit udah kita stop, nggak ada makan minum, nggak ada ngerokok. Kita nyaurnya jam 4 soalnya. Terlalu mepet ya udah jam 4 kurang 1/4 di situ dah, atau lewat dikit. Itu kalau nyahur sunnahnya kita menunda. Kok ditunda? Kenapa ditunda? Giliran berbuka kok sunnahnya segera, cepat-cepat. Kalau berbuka kita mau menghadap waktu ijabah. Jadi semakin kita tunda, kita maka semakin jauh dari waktu ijabah. Jadi saat kita berbuka, disitulah waktu ijabah, di mana doa Allah Ta'ala ijabah. Itu karena ada waktu ijabah saat berbuka. Yang kedua, kenapa kita disunahkan menyegerakan pada saat berbuka? Karena untuk memulihkan stamina, untuk menyambut ibadah. Orang makan tujuannya untuk kuat ibadah, sama orang nggak mau makan. Jadi ibadahnya amat karena lebih bagus. Orang yang ibadah dengan asupan makanan karena dia menambah stamina terus kuat ibadah, atau ya, halo, udah kelamaan sejam ya, mungkin baterainya udah nggak kuat. Menyegerakan berbuka itu sunnah. Pertama karena kita mau menghadapkan waktu ijabah. Saat berbuka disitulah waktu ijabah. Yang kedua karena untuk mengembalikan stamina kita untuk menyambut ibadah. Betul nggak? Kita lemes kan tuh puasa, apalagi tenggorokan kering. Kita kalau ibadah dalam keadaan begitu khusyuk nggak? Bisa lebih tenang nggak?
Enggak. Tapi kalau udah kita masukkan air, apalagi dingin ya, nah itu rasanya tenang, nyaman, dan ada stamina baru. Nah di situ kesunahannya. Makanya yang namanya berbuka dengan segera itu nggak harus langsung banyak, nggak harus langsung banyak. Ukurannya untuk ngebasahin tenggorokan, itu aja. Tapi yang terpenting kita menghadap waktu ijabahnya itu. Jadi nggak harus banyak. Habis sholat maghrib kita sholat sunnah ba'diyah, ya baru kita makan seperlunya. Kalau nggak mau makan nggak apa-apa. Kalau kita masih kuat nih perut. Kalau memang udah nggak kuat ya makan sedikit untuk menahan ya stamina kita melakukan sholat sunnah tarawih dan yang lain. Terus kalau bersahur kok ditunda? Karena supaya stamina yang dikeluarkan dari makan sahur itu masih tetap ada kalau kita tunda. Karena kalau kita makan sahur dari jam 1, berarti itu stamina udah keluar tuh jam 2, jam 3, jam 4, nanti pas subuh lemes lagi. Karena stamina udah keburu keluar dari makanan yang kita makan. Orang dari jam 1 makannya. Coba kalau makannya dari jam 4 kurang atau pas jam 4 dia baru makan. Subuh jam 4:30, artinya kan baru banget dia makan, artinya stamina baru keluar saat itu. Itu diharapkannya seperti itu. Jadi berbeda kesunahan saat berbuka segera, saat makan sahur sunnahnya untuk menunda. Yang paling bagus 15 menit ya sebelum azan itu sudah netral dari makanan ataupun minuman atau merokok. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, la tazalun nas bi khairin ma ajjalul fitra wa akharus sahur wa akharus suhur. Orang tersebut masih terus berada di dalam kebaikan demi kebaikan selama dia saat berbuka segera dan saat bersahur menunda-nunda. Selalu dalam kebaikan dan kebaikan. Jangan dibalik. Saat berbuka minum juga enggak. Dia udah sholat maghrib, dia sholat tarawih, nah ini enggak benar. Saat sahur dia makan lebih awal. Ini yang enggak bagus. Jadi kita harus bisa mana yang seharusnya kita lakukan di dalam sunnah-sunnah berpuasa. Di antaranya lagi wal iktisalu anil hadatsil akbari qabla al-fajri, dan sunnah mandi dari hadas besar sebelum fajar. Jadi sebelum waktu subuh kita di situ sudah mandi hadas besar. Setelahnya ya berpuasa maka kita sudah dalam keadaan bersih, keadaan suci. Itu sudah ya pada pertemuan yang lalu. Andai kata mandinya mau nggak mau habis subuh boleh nggak? Boleh. Karena sunnahnya ini sunnah. Tapi yaitu saat mandi harus diperhatikan jangan sampai ada air yang masuk ke dalam telinga ataupun ke dalam hidung. Mana lagi sunnahnya wal iftaru ala tamri, dan sunnah berbuka atas kurma. Intayassaro jika mudah. Kalau memang ada kurma maka sunnah berbuka dengan kurma. Nih, sunnah nggak berbuka dengan kurma? Sunnah. Kalau mudah, artinya kalau memang ada. Kalau nggak ada, harus nyari kurma? Enggak. Sekarang kita mau bersegera dalam berbuka, tapi adanya air. Kalau mau makan kurma entar habis sholat sunnah ba'diyah maghrib baru ada kurma. Kita nunggu habis sholat sunnah ba'diyah maghrib demi makan kurma, atau kita udah langsung buka aja walau dengan air? Mana yang kita utamakan? Jelas nggak tuh? Pertanyaannya jelas nggak? Jelas.
Kalau kondisinya begitu, ada sih kurma, tapi ntar habis sholat sunnah maghrib kita masih nahan karena kita mau ngambil sunnah kurma, atau kita tetap berbuka di awal dengan air putih. Mana yang kita utamakan? Jawabannya kita mengutamakan air putih karena sunnahnya bersegera. Kan kalau nggak ada kurma, meskipun adanya nanti ntar habis sunat ba'diyah, meskipun karena kan nanti adanya, kita dahulukan berbuka walaupun hanya dengan air putih. Dan kurma yang kita makan adalah kurma basah yang bagus, jangan kurma kering. Kalau ada kurma basah kita punya, ada kurma kering kita yang pakai buat berbuka puasa yang sunnah kurma yang basah. Kalau nggak ada kurma yang basah ya adanya kurma kering, ya kurma kering. Tapi dahulukan kurma basah kalau memang adanya kurma yang basah. Kurma basah nggak ada, kurma kering juga nggak ada, maka ya pakai kurma apa aja lah, asal bentuknya kurma. Walaupun ya, kata orang itu kurma padahal gula merah. Ada nggak tuh kadang-kadang? Ada nggak sih? Ada nggak tuh kalau kurma begitu? Jadi bukan dari buah kurma, ini dari buatan sendiri. Andai kata itu udah kurma pilihan terakhir. Sekarang itu udah nggak ada sama sekali. Maka yang paling afdol sebelum kita minum air es, air zam-zam. Air zam-zam dulu. Jadi air zam-zam itu tingkatan yang keempat. Di atasnya kurma buatan. Di atasnya lagi kurma benar, cuman yang kering. Di atasnya lagi yang paling afdol kurma basah. Kurma yang bagus itu namanya kurma ajwa. Kurma ajwa itu lebih bagus. Nah, ini kita sunnah berbuka dengan kurma ajwa. Nggak ada kurma ajwa, ya kurma-kurma yang tingkat-tingkat ke bawahnya itu. Kurma semua nggak ada, pakai air zam-zam. Air zam-zam nggak ada, nah, baru kita minum air es air manis, kayak misalnya sirup. Jadi air sirup itu derajatnya di bawah air zam-zam. Air sirup nggak ada, baru kita makan manisan. Air manis, bentuknya air yang kita olah supaya jadi manis, air teh kah atau apalah, sirup termasuk. Nah, baru air putih. Jadi air putih itu nomor paling belakang. Yang diutamakan adalah ada campuran manisnya. Tapi yang buatan, manis buatan itu paling belakang. Yang manisnya alami didahulukan. Kecuali air zam-zam ya. Kalau air zam-zam kan nggak ada manisnya karena air yang mulia. Makanya kalau saya itu dulu selama di pondok pada saat bulan Ramadan, ya itu sudah sedia kurma. Di anak-anak dikumpulkan di aula, disuruh berbaris, bikin sop. Pada saat mau bersiap adzan dibagikan kurma. Oh, ternyata di sini jawabannya, karena memang berbuka itu sunnahnya dengan kurma. Meskipun kurma ini kurma palsu, meskipun ini kurma bukan kurma yang bagus, asal bentuknya kurma, udah lebih utama dibanding kita hanya segelas minum air putih atau air teh atau air es. Kayak gitu. Ya kalau nggak ada kurma nggak apa-apa, nggak harus dipaksakan harus ada kurma. Wa illa fa'ala syai'in hulwin, dan jika tidak mudah mencari kurma, maka dengan sesuatu yang manis, kadzalika, seperti demikian itu. Kalau memang ada, kalau nggak ada ya air putih. Wa iktsarud du'ai, dan sunnah memperbanyak berdoa. Ini sunnahnya. Sunnah memperbanyak berdoa. Khususon, terlebih-lebih indal iftori, saat berbuka. Jadi saat berbuka, yang tadi saya bilang di depan adalah saat dimana diijabahnya doa. Maka saat berbuka, habis berbuka, di situ kita berdoa kepada Allah dengan harapan Allah Subhanahu wa ta'ala
ijabah doa kita. Saya bacakan di sini doanya. Jadi doa berbuka puasa itu dilakukan sebelum berbuka atau sesudah berbuka? Sesudah berbuka. Yang kita biasa baca gimana? Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Terus birahmatika ya arhamar rahimin. Ini kita baca habis berbuka. Habis udah batal baru baca ini. Nah, kalau sebelumnya berbuka, kita baca seperti doa-doa yang biasa, doa mau makan. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu kita minta keberkahan makanan yang kita makan atau minuman. Kan batal baru kita baca doa. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Nanti saya insyaallah tuliskan di sini doa yang semestinya dibaca saat berbuka insyaallah. Kemudian kesunahan yang lain saat kita berpuasa wa iktsarul Quran, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Dan membaca Al-Quran ya sunnah menghadap kiblat. Alhamdulillah nih Ustaz Royani ini betul-betul dia kerjakan di sunnah membaca Al-Quran saat berpuasa. Kemudian apalagi wassadaqatu, dan sunnah bersedekah di Ramadan, di bulan Ramadan. Sunnah bersedekah di bulan Ramadan. Itu adalah di antara sunnah yang mesti dia lakukan saat berpuasa di bulan Ramadan. Wa yukrahu lahu faslu wal hijamatu wa mudul alaqi wa dhawqut ta'ami wal mubalaghatu fil matmadati wal istinsyaqi wal qiblatu wa nahwaha idza lam tataharrak bihi ma syahwatuhu. Dan makruh bagi orang yang berpuasa mengeluarkan darah. Makruh ya. Kemudian mengunyah kayu, makruh. Kalau dia suka mengunyah, yang dia punya adalah kayu misalnya, itu dia tinggalkan saat berpuasa karena hukumnya makruh walaupun tidak sampai membatalkan puasa. Kemudian makruh mencicipi makanan. Makruh. Siapa nih kerjaan yang suka mencicipi makanan? Hah? Laki atau perempuan? Biasanya perempuan. Saat dia mencobai masakan yang dia masak, ternyata makruh, enggak membatalkan. Kemudian berkekumur dan memasukkan air ke dalam hidung, kalau dia lakukannya bersangatan itu hukumnya makruh. Tadi sudah dicontoh. Apalagi ciuman, berpelukan dan menyentuh istri dengan tidak naik birahinya. Kalau tadi kan naik birahinya itu nggak sampai keluar mani. Tapi kalau ini nggak sampai naik birahinya, cuma ciuman biasa. Oh, ternyata itu makruh dilakukan. Ya, makruh dilakukan. Ini ciuman yang dilakukan antara bibir. Tapi kalau dia mencium tangan suaminya, boleh? Boleh. Atau kita mencium tangan istrinya, boleh nggak? Boleh. Nah, yang terakhir makruh bila ya seseorang itu melakukan sesuatu yang memang dia tidak makruh seseorang melakukan sesuatu yang dengan sesuatu itu
tidak membatalkan puasa. Mana misalnya? Seperti berbohong. Ini berbohong hukumnya makruh nih, cuman Dari sudut kemakruhan, tapi dalam sebenarnya di luar puasa. Wal yasun nafsahu, dan hendaklah dia menjaga akan dirinya anis syahwat, daripada keinginan-keinginan. Jadi makruh dia menuruti keinginan-keinginannya, keinginan berbohong, keinginan ya berhubungan dengan istrinya, keinginan dia mengadu domba, baru keinginan, baru kepengenan. Dan keinginan-keinginan yang tidak sampai membatalkan, itu dilakukannya hukumnya makruh. Wal ghibati, menjaga dirinya dari perilaku menggibah, wan namimati, dan perilaku mengadu domba, wa kulli qaulin, dan setiap ucapan atau fi'lin atau perbuatan qabih yang buruk. Maka saat berpuasa hukumnya sunnah untuk menahan dari keinginan atau perilaku-perilaku tersebut. Sebelum saya tutup 2 menit lagi, silakan kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaannya. Kalau tidak ada, saya tutup 2 menit untuk waktu bertanya. Silakan. Kalau tidak ada? Iya, silakan. Jadi kalau umpamanya nih anak kecil posisinya pengen belajar puasa, terus puasanya itu ada istilah puasa berbuka. Puasa beduk. Setengah hari asal udah bunyi beduk itu terus buka. Oh iya. Untuk melatih diri anak kecil. Iya. Nggak apa-apa. Puasa untuk melatih anak kecil. Walaupun nanti pada saat zuhur dia berbuka. Habis itu dia sambung lagi puasanya. Nggak apa-apa. Ini namanya udah puasa-puasaan. Nggak apa-apa. Ini udah masuknya puasa-puasa. Tidak puasa yang seharusnya harus dia lakukan. Kan definisi puasa yang seharusnya dilakukan itu habis subuh sampai maghrib. Kalau zuhur dia buka, ya namanya anak kecil. Karena tujuannya untuk melatih, itu nggak apa-apa. Tapi kalau orang tuanya yang latihan jangan. Ya, kalau orang tuanya yang latihan jangan, harus benar-benar puasa. Kalau mualaf apakah berlaku seperti itu? Mualaf benar-benar baru masuk. Taruhlah dia masuk pas bulan Ramadan, tanggal 2 Ramadan dia masuk Islam. Karena ini kan ibaratnya antara kuat dan tidak. Kalau mualaf itu orang dewasa, orang kecil. Ya, kuat. Harus dia bisa menahan dirinya dari mulai habis subuh sampai maghrib. Karena kalau dewasa kuat, ini kan yang dimaksud anak kecil. Kalau mualaf nggak masuk. Oke, cukup ya, sudah cukup apa yang disampaikan. Mudah-mudahan Allah Taala kasih manfaat, lebih khusus untuk diri saya pribadi. Kita berdoa kepada Allah, kita baca suratul Fatihah. Semoga dengan suratul Fatihah yang kita baca ini, dengan duduknya kita di majlis ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni segala dosa. Allah Ta'ala ampuni dosa orang tua kita. Allah Ta'ala angkat derajat kita dan derajat orang tua kita. Allah angkat juga dosa daripada dosa kerabat keluarga kita semua. Allah qabul hajat. Allah Ta'ala jadikan ilmu yang kita terima di malam hari ini ilmu yang bermanfaat di dunia, dan Allah Ta'ala tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina wal mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.